Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita semua. Luar biasa, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan yang tentunya akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita satu kepastian dalam menjalani hari-hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan melihat di dalam Matius pasal yang ke-24. Di situ kita bisa melihat satu kebenaran firman Tuhan di mana berjudul konteksnya pada pasal 24 ini tentang khotbah tentang akhir zaman. Ya, melihat zaman ini, akhir-akhir ini peperangan terjadi di mana-mana. Rusia dengan Ukraina belum selesai, sekarang Israel dengan Hamas. Dan kita secara manusia kepingin tidak ada peperangan, namun ternyata ada peperangan. Ya, karena kita tahu Bapak Saudaraku bahwa firman Tuhan itu sudah menubuatkan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Sebagai orang percaya kita harus juga memiliki keyakinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu pasti akan digenapi. Firman yang sudah dinubuatkan pasti akan terjadi. Dan kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita menyikapi hal ini Bapak Ibu Saudara? Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 24. Kita akan membaca dari ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Di situ konteksnya berjudul permulaan penderitaan. Saya akan bacakan ayat ini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diseserakan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan tentang akhir zaman. Pada waktu itu Yesus menceritakan dengan santai dengan murid-muridnya. Karena murid-muridnya ingin tahu besok yang akan terjadi ketika engkau datang itu apa saja. Bapak Saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kembali lagi ketika kita belajar tentang akhir zaman, kita sudah memahami betul akan terjadi gempa bumi, kelaparan, peperangan di mana-mana. Bahkan hari ini terjadi peperangan, kita sudah seperti biasa-biasa saja. Karena memang firman Tuhan juga sudah mengingatkan dan mengatakan kepada kita, itu belum kesudahannya. Tetapi yang ingin saya sampaikan sebagai orang-orang percaya di ayat yang ke-13, dikatakan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kita tentunya ingin selamat. Bukankah peperangan atau kelaparan atau bencana, semua orang itu kepingin selamat. Tidak kelaparan, tidak kena musibah, kalau bisa jangan sampai perang. Keselamatan itu yang dicari oleh banyak orang. Apapun dalam hidup ini, keselamatan itu nomor satu. Jika kita lihat orang bekerja, ada satu moto, keselamatan nomor satu. Bagi kita orang percaya, save my soul, keselamatan jiwa, yaitu jiwa kita, itu adalah hal yang utama. Saya teringat akan Ayub ketika dia digocoh oleh iblis. Harta kekayaannya habis, anaknya meninggal, istrinya suruh mengutuki Tuhan. Iblis masih kurang puas lagi.
dia diizinkan Tuhan ya untuk menggocok Ayub secara tubuh daging, sehingga iblis berkata, coba kalau ganti daging, pasti Ayub akan mengutuki Engkau Tuhan. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan iblis untuk menggocok si Ayub. Tetapi Tuhan berpesan kepada iblis, sayangkan nyawanya, jangan kamu utik-utik nyawanya. Ya, Tuhan tetap menjaga nyawa Ayub. Walaupun iblis menggocok tubuh daging Ayub, tetapi Tuhan masih menyayangkan nyawa Ayub, Bapak Ibu Saudara. Jadi pentingnya nyawa itu di hadapan Tuhan. Ya, keselamatan jiwa kita itu penting di mata Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari ini sebagai orang-orang percaya, kita rindu kita beroleh keselamatan jiwa kita. Mungkin hari ini kita ada yang sakit, ada yang mengalami gangguan, tekanan dalam tubuh. Ya, percayalah, Tuhan tetap menyayangkan nyawa kita. Dia akan menyelamatkan nyawa kita, hidup kita yang kekal. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga iblis tidak sampai membinasakan Ayub, tapi justru Ayub beroleh keselamatan. Karena Tuhan juga memelihara Ayub. Luar biasa Bapak Saudaraku. Ya, kita sudah membaca di dalam perikop tadi, dalam Matius pasal 24. Kenapa saya tarik kesimpulan bagaimana orang-orang yang bertahan, orang-orang yang bisa bertahan di dalam ujian iman, di dalam menghadapi zaman akhir ini. Hari ini tema firman Tuhan akan saya beri judul bertahan dalam pengharapan. Apa pengharapan kita? Tentunya kita bersama-sama dengan Tuhan. Pengharapan kita adalah tinggal bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita tahu semua ada waktunya. Manusia ada batasnya. Bahkan dunia ini ada batasnya. Dunia, firman Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu, tapi hanya satu, firman Tuhan dan pribadi Tuhan sendiri yang tetap untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan lihat poin yang pertama, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya bisa bertahan dalam pengharapan. Yang pertama, kita harus tetap percaya terhadap janji Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa bertahan dalam pengharapan? Kita harus memiliki satu keyakinan, iman yang sungguh-sungguh dan tetap percaya terhadap janji Tuhan. Walaupun dari zaman Yesus sampai hari ini, kedatangan Tuhan selalu dinanti-nanti. Banyak orang yang bahkan sudah meninggal sebelum Tuhan datang. Tetapi bagi mereka yang tetap percaya kepada Tuhan, mereka akan memperoleh upah apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku dengan kehidupan kita. Kita semua kelak akan menghadap Tuhan. Mungkin hari ini kita belum melihat kedatangan Tuhan. Mungkin tahun depan Tuhan belum datang. Bahkan mungkin 2, 3 tahun, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi Tuhan belum datang. Tapi kita juga tetap harus memiliki percaya, keyakinan bahwa janji Tuhan itu pasti, dan Dia itu pasti akan datang. Amin. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar. Kata sabar ini yang menjadi pengertian, menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara. Jika hari ini Tuhan masih memberikan waktu, berarti Tuhan masih sabar. Sabar terhadap siapa? Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Karena ini waktunya untuk mereka harus datang kepada Tuhan. Ini waktu Tuhan membuka pintu keselamatan, pintu anugerah yang masih dibuka luas, supaya mereka melihat terang di dalam Yesus Kristus, terang yang dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui siapa? Melalui umatnya, gereja Tuhan di zaman akhir, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, jika kita menjadi umat Tuhan yang dipanggil untuk memiliki pengharapan yang pasti, kita harus meyakini bahwa kesabaran Tuhan itu mendatangkan keselamatan. Ya, firman Tuhan berkata, tetapi ia sabar terhadap kamu,
karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang menjadi dasar percaya kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, berbalik dari segala jalan kita yang salah, dari segala dosa-dosa kita. Kita mengaku di hadapan Tuhan dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka kita akan beroleh keselamatan. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi sekali lagi Bapak Saudaraku, jika kita sebagai orang percaya diajak, dibawa Tuhan untuk bisa bertahan dalam pengharapan, kita harus yakin kepada Dia, kepada janjinya, bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji. Amin, Dia pasti datang. Walaupun banyak orang yang mungkin mencibir, katanya Tuhan mau datang, Tuhan ternyata nggak datang-datang. Wah, kita sebagai orang percaya bisa juga terhanyut. Kita juga bisa kalah, Bapak Ibu Saudara. Kalah dalam arti bisa terpengaruh oleh keadaan zaman ini. Mana Tuhanmu? Mana katanya mau datang tidak datang-datang? Bapak Ibu Saudaraku, hal ini yang harus kita kuat. Kita harus yakin dengan ucapan Tuhan sendiri. Karena firman Tuhan pasti digenapi. Amin, Bapak Saudaraku. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa bertahan dalam pengharapan? Yaitu kita harus tetap bertekun dalam doa. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Mari kita akan baca Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa adalah kekuatan kita, Bapak Saudaraku. Saya bersyukur hari ini banyak orang-orang yang suka berdoa. Banyak orang-orang yang rindu bersama-sama berdoa. Ya, ada yang suka secara pribadi, ada yang suka kelompok. Ya, secara kelompok, secara komunitas kita banyak berdoa. Ini sangat menguatkan kita. Kenapa? Karena ketika orang berdoa, di situ dia menyadari siapa dirinya. Ketika orang itu berdoa, dia menyadari keterbatasan dan kekurangan, bahkan kelemahannya. Ketika orang berdoa adalah orang yang meminta pengharapan kepada Tuhan, pertolongan kepada Tuhan. Ketika orang-orang berdoa, berharap sesuatu yang baik terjadi atas hidupnya, bahkan tidak hanya hidupnya, bahkan seluruh keadaan dunia ini. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita terus bertekun. Orang yang bisa bertahan dalam menghadapi zaman akhir. Orang-orang yang bisa bertahan dalam memperoleh pengharapan adalah mereka yang tekun berdoa. Yesus mengajarkan kita berdoa. Ketika murid-muridnya capek, letih, berat sekali, Tuhan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Ini satu standar yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Mari kita belajar untuk memberikan waktu berdoa bersama. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita doa ada kekuatan yang baru. Bukankah doa itu nafas? Bukankah doa itu adalah kekuatan kita, orang-orang percaya? Mari ketika kita bertahan dalam pengharapan, kita harus tekun dalam doa. Doa tidak hanya untuk kita pribadi, kita berdoa buat keluarga kita, orang-orang sekitar kita, bahkan bagi bangsa dan negara kita, bahkan bagi keselamatan umat Tuhan, seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudaraku, doa adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Mari kita bertekunlah di dalam doa, sebab firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini ayat yang luar biasa. Amin, Bapak Saudaraku. Kemudian yang ketiga, Bapak Saudaraku, kita akan melihat bagaimana kita bisa bertahan dalam pengharapan, yaitu tetap kerjakanlah keselamatanmu. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Paulus berpesan kepada umat jemaat Tuhan pada waktu itu, kepada jemaat Filipi, supaya mereka tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam perkenanan Tuhan, menjaga hidup mereka tetap benar di mata Tuhan. Ini adalah bagian, yaitu mengerjakan keselamatan. Paulus berpesan, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
Jadi tidak hanya ketika ada Paulus mereka hidupnya benar, berusaha untuk kelihatan benar. Tapi kalau Paulus tidak ada, mereka tidak tahu hidupnya, tidak karu-karuan, bisa juga Bapak Saudaraku. Jadi dalam hal ini bukan saja saat kita beribadah kita hidupnya benar, ya hidup kita menguduskan diri, menyucikan diri. Tetapi ketika tidak ada orang pun, ya kita harus tetap berjuang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Karena ini bagian daripada pengharapan kita untuk memperoleh keselamatan jiwa kita. Sehingga kita harus mengerjakan bagian kita. Kerjakanlah keselamatanmu. Ya, Tuhan sudah membuka pintu. Tuhan sudah memberikan pintu anugerah. Kita tinggal masuk datang dengan iman percaya penuh dengan ketaatan dan kesetiaan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Karena Tuhan juga berkata di dalam ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi karena dorongan dari Tuhan, Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan kita sungguh luar biasa. Ketika kita tidak mampu, Tuhan yang memampukan. Ketika kita tidak sanggup, Tuhan yang menyanggupkan. Itulah luar biasanya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya Dia memberitahu tanda-tanda kedatangannya supaya kita berjaga-jaga, tapi Dia juga memberikan kekuatan dari dalam diri kita sehingga kita mampu menghadapi kenyataan yang tidak ringan, kenyataan yang berat. Tapi ketika bersama dengan Tuhan, kita akan terus menjadi berkat. Amin Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Ya, bagaimana kita bisa bertahan dalam pengharapan ketika kita tekun dalam doa, persekutuan kita dengan Tuhan, dan terus mengerjakan bagian kita, yaitu mengerjakan keselamatan, hidup yang benar, dan selalu menjaga perkenanan di mata Tuhan. Kemudian kita akan melihat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini yang saya maksudkan tadi Bapak Saudaraku, hidup yang senantiasa tetap menjaga perkenanan kita di hadapan Tuhan. Setiap hari dikatakan kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia setiap hari. Amin. Ayat yang ke-15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ya, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini membawa kita semakin memahami, semakin menyadari bahwa hari-hari yang akan kita lewati akan cepat sekali Bapak Ibu Saudara. Tanpa terasa kita akan menuju kepada penghujung akhir zaman. Keadaan semakin tidak memang seperti yang kita harapkan. Ya, belum nanti kalau kita baca di dalam perikop pasal 24 Injil Matius. Di situ khotbah tentang zaman akhir. Akan terjadi banyak hal-hal yang mengerikan. Kalau kita lihat secara manusia mungkin kita bisa takut. Tetapi saya mau sampaikan ya kekuatan yang dari Tuhan. Ya, yaitu barang siapa yang bertahan, maka dia akan memperoleh keselamatan. Apa yang harus kita pertahankan Bapak Ibu Saudaraku? Tadi yang pertama adalah iman percaya kita terhadap janji Tuhan. Dia tidak lalai menepati janjinya. Tuhan pasti menepati janjinya. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, yaitu supaya kita tetap bertekun dalam doa. Karena di dalam doa kita akan beroleh kekuatan. Amin. Kemudian yang ketiga, tetap kerjakanlah keselamatan kita. Setiap hari ada satu pemulihan. Setiap hari ada satu persekutuan dengan Tuhan. Ya, seperti tadi di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia setiap hari. Amin Bapak Saudaraku. Amin. Saya akan menunjukkan satu usaha pertahanan hidup ketika seorang anak, ya anak kecil,
seorang kakak dan adik bertahan hidup ketika di daerah Turki, di negara Turki sana terjadi gempa yang sangat besar ya, 7,8 skala Richter. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mereka bertahan hidup 3 hari Bapak Ibu Saudaraku. Masih kecil anak-anak ini, mungkin kurang lebih usianya sekitar 8, 9, 10 tahun. Kakak beradik Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa melihat perjuangan mereka. Kakaknya berusaha menutupi kepala adiknya supaya adiknya ini beroleh perlindungan. Sedangkan dia sendiri mungkin kepalanya sudah tertimpa tembok Bapak Ibu Saudara. Kepalanya sudah berdarah-darah, namun mereka tetap bertahan. Bertahan selama 3 hari, bertahan sekuat-kuatnya sampai tetes darah yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dan mereka bisa bertahan sampai pada akhirnya. Dan mereka akhirnya memperoleh keselamatan Bapak Ibu Saudara. Iya, dari satu peristiwa ini kita bisa melihat satu pertahanan, satu keyakinan yang ada dalam hidup anak-anak ini. Mereka tetap berusaha bertahan selama masih bisa kuat bertahan. Kita tidak tahu Tuhan akan datang kapan. Kita juga tidak tahu Tuhan akan panggil kita secara pribadi kapan. Namun Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap bertahan. Bertahan dalam iman pengharapan kepada Yesus Kristus. Bertahan untuk tetap setia, memiliki hubungan, berdoa bersekutu dengan Tuhan. Dan mengerjakan keselamatan. Hidup yang semakin berkenan di mata Tuhan. Sampai Tuhan panggil kita semua. Amin Bapak Saudaraku. Biarlah kisah ini juga menginspirasi kita sejauh mana kita bisa bertahan dalam menghadapi tantangan zaman akhir ini. Dan saya yakin orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki pengharapan yang kuat, mereka akan kuat bertahan. Karena mereka akan diberi kekuatan Tuhan sendiri. Dan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Amin Bapak Saudaraku, tetap semangat, tetap yakin. Karena perjuangan kita belum selesai, kita harus menyelesaikannya sampai garis akhir dengan baik, dengan finishing well. Dan kita berkenan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang mengingatkan, firman yang menguatkan untuk kami tetap kuat dalam pengharapan. Karena kami tahu persekutuan dengan firman-Mu itulah yang menjadikan kami kuat. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, kuduskan kami, layakkan kami, ajar kami tetap berkenan di mata Tuhan setiap hari. Ada satu pendamaian setiap hari dengan Engkau ya Bapa, sehingga hidup kami terpelihara oleh karena anugerah Tuhan. Ampuni jika selama ini kami masih kurang setia. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Berkati kami semua, pekerjaan kami, pergumulan kami, bahkan Tuhan pelayanan apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Berkati kota dimanapun kami berada. Berkati juga bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini tetap dalam kuasa dan kendali Tuhan. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Dijauhkan dari segala kuasa gelap, niat jahat, orang-orang fasik, segala manipulasi si jahat. Kami tolak di dalam nama Yesus. Curahkan roh kebenaran Tuhan, sehingga bangsa ini beroleh keselamatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kami sampai selama-lamanya. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.